menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dengan pidana penjara selama 20 tahun. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya. Pemirsa, terdakwa Jessica Kumala Wongso dituntut 20 tahun penjara. Namun tuntutan ini menuai polemik. Ada yang menilai tuntutan tidak setimpal dengan perbuatan, namun ada pula yang menilai jaksa JPU tersandra dengan dakwaannya sendiri. Sudah pantaskah tuntutan jaksa ini? Untuk membahasnya sudah ada bersama saya dua orang pakar hukum pidana di studio. Yang pertama ada Mas Andro Bimaseta, pakar hukum pidana kita. Selamat sore, Mas Andro. Kemudian ada Pak Suparji Ahmad, pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar. Selamat sore. Sore, Mas Pak Suparji, ketemu lagi. Ya, saya teringat sekitar 2 bulan yang lalu wawancara ngobrol dengan Mas Andro juga mengatakan bahwa dengan firm Mas Andro bilang bahwa ya Jessica pelakunya. Saat itu belum persidangan saksi loh Mas. Belum masuk ke sampai selesai kan. Tapi Mas Andro saat itu sudah mengatakan kalau dilihat dari fakta-fakta yang ada, Jessica adalah pelakunya. Sampai detik ini ada perubahan? Sampai detik ini tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Tetap firm. Karena dari fakta hukum, dari keterangan saksi, ada yang menganggap bahwa itu meragukan. Ada yang menganggap juga bahwa sangat lemah atau bagaimana begitu. Jadi begini, saya jelaskan dulu. Kemarin jaksa penuntut umum sudah memberikan tuntutan. Ya. Tuntutan itu kan dasarnya di pasal 182 KUHP. Yang mana di tuntutan itu ada yang disebut analisa fakta dan analisa yuridis. Oke, analisa fakta itu based on alat bukti sebagaimana 184. Yang mana dari alat bukti tersebut antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain, antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, ada persesuaian dan hubungan yang sedemikian rupa sehingga menyatakan telah jadi tindak pidana. Circumstances evidence. Iya, Jadi artinya ada persesuaian keseluruhannya. Dan dari hal tersebut, kita ada satu lagi bukti yang cukup kuat yang menurut saya itu timbul dari persidangan, itu adalah bukti petunjuk. Petunjuk itu didapat dari hakim yang mana dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat, hakim mendapat keyakinan dari persesuaian tersebut. Itu Mas. Baik, bukti petunjuk yang ibaratnya tadi puzzle dari situ kan maksudnya Mas Andro, setelah dikumpulkan, missing link-nya ketemu, itulah yang jadi bukti petunjuk untuk hakim. Iya. Jadi begini, jangan kita hanya melihat bahwa terkonsentrasi terus bahwa tidak ada yang melihat Jessica menuangkan racun. Pertama, kedua, tidak ada yang melihat Jessica membawa racun. Jangan terkonsentrasi terus di situ. Tapi kita melihat bahwa ada persesuaian hubungan dari awal Mirna itu datang ke Olivier, dia dalam keadaan sehat, sampai dia meninggal dunia, itu ada persesuaian semua. Seperti itu. Pak Suparji, ada yang mengatakan hakim itu bila membuat satu keputusan tuh beyond reasonable doubt gitu. Jadi alasan-alasan yang meragukan hakim itu sudah tidak ada lagi. Mas Andro kayak cocok jadi hakim ya, karena sudah tidak ada keraguan lagi. Tapi kalau Pak Suparji bagaimana melihatnya setelah sidang ke-27 ini gitu? Ya, saya kira jaksa sudah menjalankan fungsinya, melakukan penuntutan sesuai dengan pasal pembunuhan berencana, yaitu mati, penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Kemudian dia ambil yang 20 tahun. Nah, apa yang dituntut oleh jaksa itu sebetulnya mestinya kan sebuah keyakinan. Betul. Tetapi saya melihat suatu keyakinan yang meragukan. Kenapa kemudian kalau dia yakin betul bahwa Jessica adalah pelaku pembunuhan terhadap Mirna, kenapa tidak terhukum tuntut mati? Sekalian. Kalau seandainya memang ada sebuah keyakinan berdasarkan analisa fakta dan analisa yuridis, ya memang pilihan itu semuanya pilihan, mati, penjara seumur hidup atau 20 tahun itu pilihan ya. Opsional, tidak bisa harus mati, tetapi kemudian pertanyaan saya, kalau betul-betul dia yakin bahwa dia pembunuhnya, kenapa tidak dituntut mati? Sehingga kemudian akan menimbulkan satu dakwaan, satu tuntutan yang meyakinkan, dan kemudian hakim juga akan meyakin bahwa ini betul-betul sebuah tuntutan yang berdasarkan fakta dan yuridis yang disesuaikan, yang menyesuaikan itu. Iya, sebagai seorang akademisi, Pak Suparji juga punya logika hukum dalam memaknai kasus ini kan. Secara logikanya, bila tidak ada keraguan, sekalian kasih sanksi tertinggi, seumur hidup atau hukuman mati. Gitu. Kenapa 20 tahun? Bila sudah disampaikan tuntutan hukumnya dilakukan secara sadis, tapi hanya 20 tahun, dan itu bisa lebih ringan lagi. Kalau memaknai seperti ini bagaimana Mas Andro? Ada keraguan-raguan dalam JPU menyampaikan tuntutan hukumnya kemarin? Keraguan-raguan dari jaksa penuntut umum itu kan asumsi dari masyarakat. Artinya Anda tidak melihat saya tidak melihat itu ada keraguan. Artinya begini, di dalam ketentuan pasal 340
itu kan bisa memilih antara hukuman mati, tuntutan hukuman mati, apa seumur hidup atau 20 tahun. Maksimal 20 tahun. Iya. Artinya tidak ada keraguan di situ, kecuali dalam arti jaksa menentukan 340, dia menggunakan dakwaan ada subsidiar 338, itu berarti dia ada keraguan. Dengan dia menggunakan dakwaan saja tunggal 340, itu berarti dia sangat yakin. Ini dilakukan oleh seseorang yang diduga sebagai Jessica. Kedua adalah dilakukan dengan rencana. Baik. Sangat sedikit Mas perkara yang dakwaannya itu adalah tunggal 340. Banyaknya adalah subsidiar 340, mort dengan pembunuhan biasa atau dotslah 338. Seperti itu. Ada satu yang menarik juga saat sidang tuntutan hukum kemarin. Saya ke Pak Suparji. Di saat JPU menyampaikan keberatan mereka dengan saksi ahli yang dihadirkan kuasa hukum. Michael Robertson. Beng Ong, sampai Beng Ong dari Australia kan? Beng Ong ada masalah dengan undang-undang keimigrasian. Michael Robertson termasuk buron di county di Amerika Serikat begitu ya. Dr. Budiawan yang dianggap toksikolog lingkungan tidak sesuai. Hal-hal seperti itu akan menggugurkan keterangan saksi ahli ini kah atau bagaimana? Pada prinsipnya kan sebetulnya keterangan atau ahli, saksi ataupun alat bukti yang lain sifatnya tidak mengikat kepada hakim. Semuanya sangat tergantung pada hakim untuk menilainya. Tetapi sesungguhnya dengan pola yang dilakukan jaksa seperti itu, dengan mencoba menafikan keterangan para ahli itu dengan melihat sisi yang lainnya, saya kira itu adalah upaya yang sebetulnya ya bisa saja dilakukan, tetapi itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam persidangan. Yang mestinya hal-hal itu tidak perlu diungkapkan dalam rangka mematahkan keterangannya yang bersangkutan, tetapi coba bicara apakah keterangan itu rasional atau tidak, keterangan itu objektif atau tidak, keterangan itu sesuai dengan keilmuan atau tidak, sesuai keterangan itu sesuai keahlian atau tidak. Karena sesungguhnya itu pada hakim yang akan menilaikan, karena kompetensi dari ahli adalah membuat persoalan itu menjadi terang, membuat persoalan itu bukan kepentingan subjektif, dan ini yang pastinya ke depan yang perlu diluruskan. Bagaimana hakim, bagaimana jaksa, bagaimana penasihat hukum mendudukkan keterangan ahli itu betul-betul memberikan sebuah keterangan yang persoalan itu menjadi jelas, menjadi terang, dan bukan membuyarkan persoalan itu menjadi buram. Itu yang perlu diluruskan di masa yang akan datang. Selain tadi Anda melihat bahwa ada keraguan-keraguan dari JPU untuk memberikan tuntutan hukum, berarti satu sisi Pak Suparji pun melihat bahwa sebenarnya JPU pun dan hakim ragu-ragu, kayaknya bukan Jessica pelakunya, begitu ya Pak ya? Logika hukumnya ya? Ya, karena sampai saat ini memang belum ada putusan kan? Karena hakim dalam memutuskan tadi harus berdasarkan keyakinan dan 2 alat bukti yang sah. Nah, kita tunggu 2 minggu ke depan apa putusan hakim itu. Tetapi melihat persidangan yang sampai ke 27 yang begitu saksi dihadirkan banyak sekali, ahli dihadirkan banyak sekali. Ini satu pertanyaan, apakah memang ini tidak cukup bukti yang dikemukakan, kemudian harus menghadirkan ahli dan lain sebagainya? Karena sesungguhnya kalau ada keterangan saksi yang jelas atau keterangan ahli yang meyakinkan, tidak perlu bertele-tele karena sudah pasti bisa menggiring persoalan menjadi lebih efektif dan efisien sesuai dengan asas persidangan kita, sesuai dengan asas peradilan kita. Tetapi dengan pola yang begitu panjang, meskipun itu tidak dilarang, tetapi menunjukkan sebetulnya ada upaya untuk meyakinkan lebih lagi agar kemudian ada keputusan yang benar gitu. Saya garis bawahi apa yang dikatakan Pak Suparji bahwa tidak perlu bertele-tele, upaya yang terlalu berlebihan, upaya yang diteruskan dari JPU untuk meyakinkan hakim begitu. Karena kalau kita lihat dari hukum acara pidana, Mas Andro, bahwa cukup minimal 2 alat bukti ya. Sudah ada 2 alat bukti ini dalam persidangan? Sudah. Apa saja, Mas? Yang pertama, keterangan saksi. Kedua ahli, ketiga petunjuk. Termasuk surat visum et repertum. Berarti 2 alat bukti ini termasuk barang dan alat bukti ya? Enggak, berbeda. Berbeda. Ini yang saya sebutkan tadi alat bukti sebagaimana 184 KUHP, yaitu pertama keterangan saksi, kedua adalah keterangan ahli, terus ketiga bukti surat, yang keempat bukti petunjuk yang didapat dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat tersebut. Saksi yang benar-benar menunjukkan atau lead untuk melihat bahwa Jessica lah yang menuangkan itu, tapi belum ada. Itu kembali lagi Mas, saya sampaikan tadi, jangan kita terkonsentrasi hanya pada melihat memasukkan racun, kemudian dia membawa racun. Banyak perkara yang itu saksinya tidak melihat ada pembunuhan, tapi itu kan ada rangkaian cerita. Jangan kita lihat cuma ambil potong seperti itu. Jadi seolah-olah kalau kita ambil potong ini kita nggak objektif dong. Saya sepakat di bagian ini nih, Pak Suparji, karena dikatakan bahwa bila pembunuhan berencana itu tidak mungkin langsung ketahuan pelakunya. Karena dia pembunuhan berencana, sudah direncanakan dari awal. Sehingga dibutuhkan circumstances evidence tadi itu ya. Datang ke lokasi, dia yang memesan duluan, hal-hal yang dianggap tidak lazim gitu. Ini sudah mengarah. Pak Suparji
bagaimana pendapat? Ya, memang menurut jaksa, ya, unsur-unsur pembunuhan berencana itu sudah terpenuhi. Bahwa ada niat, kemudian dengan tenang dia mempersiapkan diri, Iya. kemudian ada masa waktu untuk pelaksanaannya, dan kemudian terstruktur proses pelaksanaannya. Betul. Penilaian jaksa penuntut umum itu mengatakan begitu, bahwa pasal tentang pembunuhan berencana sudah memenuhi syarat, dan kemudian sudah terpenuhi, sehingga kemudian bisa didakwakan dengan pasal itu. Iya. Tetapi kemudian, saya setuju dengan Pak Andrew tadi, memang bisa saja ada persepsi-persepsi yang lain yang kemudian memberikan penilaian itu masih juga meragukan. Dalam pandangan saya memang bahwa karena semua putusan itu mestinya ya berdasarkan sebuah keyakinan yang seyakin-yakinnya gitu, dengan fakta material, dengan kebenaran yang sebenar-benarnya, maka sesungguhnya belum terungkap sebuah kebenaran yang real, yang konkret, yang kemudian menunjukkan bahwa Jessica itu adalah pelaku pembunuhan berencana. Tetapi bisa jadi memang kita punya penilaian bahwa sudah cukup ya logika-logika, analisa-analisa fakta dan analisa yuridis itu melakukan seperti itu. Saya membayangkan bagaimana Kejaksaan Negeri Jakarta Barat itu pernah menuntut hukuman mati dan kemudian divonis mati juga karena memang tidak ada keraguan di situ. Maka ini sebetulnya saya membayangkan kemarin kalau jaksa itu yakin betul bahwa Jessica adalah pelaku pembunuhan, adalah tuntut mati. Apakah dipenuhi itu hakim atau tidak? Itu terserah kepada hakim. Mestinya tuntutannya itu maksimal, Ya. nah kemudian bukan minimalis seperti yang kemarin itu. Meskipun itu memang ada fasilitas, ada ruang untuk itu. Ya, ini tidak hanya jadi masukan yang berarti buat JPU dan seluruh hakim ataupun kuasa hukum ya, tapi juga untuk masyarakat. Sedikit lagi sebelum kita akhiri dialog ini, Mas Andro silakan untuk menutup Ya, ke depannya. artinya begini, ini pelajaran berharga dari perkara ini ya, untuk sistem hukum Indonesia. Karena ini kan yang dilakukan penyidikan itu kan tugas polisi, penyelidikan, kemudian dilimpahkan kepada kejaksaan, apakah itu P19 dikembalikan dengan petunjuk, kemudian P21 lengkap. Nah, kedepannya mungkin KUHP itu harus direvisi, Ya, Pak. setuju, saya Dalam setuju. arti jaksa itu harus diikut sertakan dalam arti penyidikan. Jadi dia SPDP-nya mengarahkan, jelas. artinya dia mengarahkan memang ke sini. Karena ini kan kita sebutkan, polisi ini bisa disebut orang lapangannya, Pak, gitu Ya, ya. ya, ya. Sedangkan jaksa ini kan konseptor gitu. Baik. Nah, mungkin itu baiknya ke depan. Terima kasih Mas Andro, terima kasih Pak Suparji atas masukannya. Tentunya tidak hanya JPU kuasa hukum, tapi seluruh masyarakat pemirsa juga butuh untuk hal-hal ini. Kita tunggu lagi dialog bersama Anda.